Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan serta rekan-rekan siswa-siswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan dengan NIM 13026250005 dari program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Berdirinya saya di sini hari ini adalah untuk mengajak rekan-rekan sekalian yang hari ini akan mempelajari bagaimana materi-materi kelas 11 SMA yang siswa-siswa yang mendengar sekalian untuk menyelami sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu karakteristik gelombang bunyi. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengeksplorasi materi hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga transfer ilmu hari ini berjalan lancar, bermanfaat, dan membuka cakrawala berpikir kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, berdoanya dapat dicukupkan. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswa semua? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Siapkan alat tulis dan modul fisika kalian, buku-buku materi yang mungkin dapat menghubungkan kita dalam materi ini. Karena hari ini kita akan mengungkap rahasia-rahasia alam di balik suara yang kita dengar sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ilmiah kita. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Sebagai pembelajaran yang tak, kita harus tahu target apa yang ingin kita capai hari ini. Di sini kita akan mendalami dan mendapatkan 5 poin utama yang akan menjadi indikator keberhasilan kita dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus mampu mendefinisikan apa itu bunyi. Secara fisik baku, bunyi itu bisa maksudnya itu adalah sebuah gelombang ataupun sebuah suara yang mungkin dapat kita tahu ataupun kita dapat. Di sini kita akan mengetahui apa sih itu bunyi dan gelombang yang saya katakan itu apakah ada hubungannya dengan bunyi dan bagaimana bunyi itu dapat terjadi. Dan mungkin kamu bisa membuatnya semacam hipotesis ataupun sekadar opini kalian agar mungkin kalian bisa mengetahui mungkin ataupun mendeteksi bunyi itu menurut kalian. Yang kedua, kita akan menganalisis mengapa suatu bunyi itu bisa sampai ke telinga kita dan apa saja syarat wajibnya. Di sini mungkin akan kita bahas bagaimana suatu bunyi itu dapat ditangkap oleh telinga kita, dan mungkin kita juga akan mengetahui apa saja syarat-syarat agar bunyi tersebut dapat kita dengar dari telinga kita itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membedah parameter fisik atau karakteristik gelombang bunyi seperti frekuensi dan amplitudo. Dengan membedah parameter fisik karakteristik gelombang bunyi seperti frekuensi dan amplitudo ini, mungkin kalian juga akan mengetahui apa itu frekuensi dan amplitudo. Dengan melihat parameter fisik dari dua komponen ini, kalian mungkin akan mengetahui bagaimana karakteristik gelombang bunyi. Yang keempat, kalian akan belajar mengklarifikasi makhluk hidup berdasarkan kemampuan mendengar frekuensi bunyi. Di sini kalian akan mempelajari semua makhluk hidup itu berbeda dalam merespon sebuah bunyi. Mungkin dalam beberapa frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang kecil, beberapa makhluk hidup juga bisa mendapat mendengar, dan juga dalam beberapa frekuensi yang lebih besar baru makhluk tersebut dapat mendengar sebuah frekuensi bunyi.
Dan di sini saya akan tekankan bahwa semua makhluk hidup mempunyai respon untuk mendengar frekuensi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana para insinyur dan dokter memanfaatkan konsep bunyi ini untuk teknologi medis dan kelautan. Jadi sebenarnya konsep bunyi ini itu dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dalam sebuah teknologi medis ataupun semacam kelautan yang mungkin dapat membantu mereka dalam mengusut tuntas apapun yang namanya kehidupan sehari-hari dengan bantuan gelombang bunyi ini. Dari kelima poin ini, saya berharap kalian bisa fokus agar kelima tujuan pembelajaran ini bisa kita centang bersama di akhir sesi nanti. Nah, sekarang saya minta kalian semua rileks, lalu perhatikan 3 pertanyaan pemantik yang mungkin ada di layar depan. Ini adalah misteri sehari-hari yang mungkin jarang kita pertanyakan secara ilmiah. Pertama, ketika senar gitar dipetik, kamu tahu itu ada gitar yang mungkin pernah kalian mainkan untuk dipetik. Petikan itu menghasilkan nada yang indah di telinga kita. Dan jika kalian pandai memainkannya, tentu akan menjadi sebuah musik yang bagus, yang dapat terdengar. Sebenarnya, apa yang sebenarnya merambat dari gitar itu menuju telinga kita? Apakah sebuah bunyi yang datang tiba-tiba, atau sebuah udara yang keras agar menghasilkan bunyi atau semacamnya? Yang kedua, apakah ada partikel udara yang terbang dari gitar gitu lalu menabrak telinga kita? Mungkin saja itu dapat terjadi juga. Dan coba dulu simpan dulu jawabannya. Mungkin kalian juga akan mengetahuinya nanti. Kedua, bagi yang suka menonton film bergenre fiksi ilmiah atau luar angkasa seperti Star Wars atau Interstellar, itu kedua film yang bagus. Ini pasti sering melihat adegan semacam pesawat bentrok, meledak, atau ada suara ledakan yang sangat dahsyat yang mungkin akan membuat kalian itu terkejut dengan film tersebut dengan aksi ataupun suara-suara efek yang akan memanjakan telinga kalian dengan efek kerasnya. Di sini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu dalam kita hubungkan dengan hukum fisika, apakah adegan film itu akurat dalam penyampaian suaranya, atau apakah adegan tersebut ataupun sebuah suara gelombang yang dihasilkan dari film tersebut itu sebenarnya sinkron dengan adegannya? Mengapa astronot di bulan jika berteriak kencang, ketika berteriak kencang di bulan gitu, atau yaitu mengeluarkan suara apapun gitu, kita tidak akan pernah terdengar di temannya di sebelah gitu. Jadi di bulan suara itu tidak akan terdengar walaupun itu dekat, dan baru bisa terdengar jika mereka memakai radio. Yang ketiga, saat terjadi badai atau hujan, kita sering melihat kilatan petir yang menyambar terlebih dahulu, lalu selang beberapa detik kemudian barulah terdengar suara gemuruhnya yang lalu menggelegar gitu. Padahal peristiwa itu terjadi pada 1 detik yang sama. Mengapa mereka tidak sampai ke bumi secara bersamaan? Mungkin ini bisa jadi faktor beberapa pertanyaan yang akan kalian dapat simpulkan dari materi yang kita akan sampaikan. Berikut mungkin kita lanjut ke bagian pengertian atau definisi dari gelombang bunyi ini. Secara formal, di dalam ilmu fisika, bunyi didefinisikan sebagai gelombang mekanik berbentuk longitudinal. Sebuah gelombang yang mempunyai bentuk yang tidak sinkron, yaitu pun seperti acak-acakan dalam gelombang yang berlingkaran, yang memerlukan medium zat perantara untuk merambat.
Kalimat ini pendek dalam pengertiannya, tetapi mengandung dua konsep yang berada pada mekanika gelombang yang sangat besar. Mari kita bedah pada kata yang pertama, yaitu gelombang mekanik. Dalam klarifikasi gelombang berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu elektromagnetik dan mekanik. Gelombang mekanik adalah jenis gelombang yang manja, artinya yaitu mutlak, membutuhkan partikel atau zat perantara untuk mentransfer energinya. Tanpa adanya zat perantara seperti partikel padat, cair, ataupun gas, gelombang ini tidak akan pernah bisa bertindak tepat. Itulah mengapa di luar angkasa, yang merupakan wilayah vakum tanpa udara total, bunyi itu tidak bisa merambat. Jadi film fiksi ilmiah yang memperdengarkan suara ledakan di luar angkasa itu secara fisika adalah salah besar. Tentunya karena itu adalah sebuah komponen film yang memang mengartikan kita agar suara itu mungkin lebih terdengar gitu. Padahal sebenarnya konsep nyatanya gelombang tersebut perlu perantara, sementara di luar angkasa itu hampa. Jadi gelombang mekanik tidak akan terjadi di luar angkasa seperti yang ada di film-film dengan suara yang keras. Kata yang kedua dalam pengertian di atas yaitu longitudinal. Berdasarkan arah lambat dan arah getarnya, bunyi dikategorikan sebagai gelombang longitudinal. Berbeda dengan gelombang tali yang naik turun, yaitu gelombang intertransversal yang bentuk bukit dan lembah. Gelombang bunyi bergerak dengan cara mendorong dan menarik partikel udara di depannya secara sengaja, sehingga membentuk pola rapat renggang. Ketika saya berbicara saat ini, pita suara saya menggetarkan molekul udara di depan mulut saya. Seperti yang kalian dengar bahwa saya ini sedang berbicara. Nah, molekul tersebut menabrak molekul di depan. Jadi, suara saya itu merambat pada udara dan menghasilkan sebuah bunyi. Dan begitu seterusnya hingga membentuk estafet energi yang sampai suara bunyi tersebut sampai mengarah ke telinga kalian agar kalian dapat mendengarnya. Selanjutnya, bagaimana proses terjadinya bunyi? Di sini mari kita perhatikan diagram alir dari proses terjadinya bunyi yang sudah saya susun di slide materi ini. Proses ini adalah sebuah mekanobiologis yang terjadi sangat cepat, bahkan kurang dari 1 milidetik. Tahap pertama dimulai dari sumber bunyi. Di sini ingat prinsip dasarnya, semua bunyi di alam semesta ini pasti dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar. Jika tidak ada getaran, tidak akan pernah ada usikan ketika garpu kala kita ketuk, ia bergetar. Tahap kedua adalah medium. Getaran dari sumber bunyi tadi menciptakan fluktuasi tekanan udara. Ada area yang udaranya menjadi sangat dapat, tekanan tinggi, dan ada area yang menjadi renggang, tekanan rendah. Pola fluktuasi ini tekanan ilmiah yang merambat mengarungi udara ruang kelas ini. Tahap ketiga adalah gendang telinga dengan membran timpani. Ketika fluktuasi tekanan udara tadi menyentuh telinga kita, ia akan memaksa membran tipis di dalam telinga kita untuk bergetar maju mundur mengikuti irama getaran sumber bunyi asli. Di sini telinga kita itu dipaksa untuk mendengarkan sebuah rambatan sebuah energi dari udara agar telinga kita itu bereaksi untuk mengikuti pendengaran yang sesuai dengan irama sumber bunyi asli yang kita dengar di partikel udara. Tahap terakhir, getaran mekanik di gendang telinga diteruskan oleh 3 tulang pendengaran menuju koklea atau rumah siput. Di sana cairan limfa bergetar dan merangsang sel rambut halus untuk menciptakan impuls listrik saraf. Impuls inilah yang dikirim oleh ke otak kita dan otak kita mendeteksinya
Oh, itu suara dari saya yang sedang mengajarkan sebuah materi. Sungguh sebuah keteraturan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tentu. Di sini juga ada syarat bunyi terdengar. Berdasarkan mekanisme yang kita bahas tadi, para fisikawan merumuskan 3 syarat mutlak tanpa pengecualian agar sebuah fenomena bunyi dapat terjadi dan disadari oleh manusia. Jika salah satu dari ketiga syarat ini hilang, maka tidak akan ada drama pendengaran. Syarat pertama, harus ada sumber bunyi. Kalau bendanya diam dan tidak bergetar, sistem tidak akan mulai. Jadi harus ada yang namanya penggetaran tersebut agar sebuah mekanisme bunyi itu dapat terjadi. Syarat kedua, harus ada medium atau zat perantara. Agar yang kita sebut gelombang mekanis tadi yang mempunyai medium dan zat perantara untuk berbunyi, maka syarat kedua ini harus terpenuhi agar bunyi dapat terjadi. Di sini kita harus memperluas wawasan. Medium itu tidak harus udara. Ketika kalian berenang di dalam air dan teman kalian mengetuk batu di dalam air, kalian bisa mendengarnya. Karena air bertindak sebagai medium cair. Atau saat kalian menempelkan telinga ke dinding dan mendengar suara dari kamar sebelah, dinding beton bertindak sebagai medium zat padat. Dan syarat yang ketiga yaitu harus ada pendengar atau reseptor yang sehat. Jika sumber bunyi ada dan medium ada, namun telinga pendengar itu mengalami kerusakan saraf total, sehingga suara tersebut tidak akan terdengar, maka dapat dipastikan ketiga komponen tersebut belum terpenuhi. Jadi dibutuhkan telinga yang mempunyai saraf reseptor yang kuat ataupun sehat agar kita bisa dapat mendengar sebuah bunyi. Karakteristik dari gelombang bunyi ini itu mempunyai beberapa komponen besaran ya untuk mengetahui apakah bunyi tersebut dapat kita dengar atau tidak. Dalam hal ini beberapa hal harus terlibat, yaitu frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat lambat, ataupun amplitudo. Apa sih yang saya bilang tadi? Itu sekarang kita masuk ke aspek kuantitatif dari gelombang bunyi. Dari papan layar saya menyajikan sebuah tabel besaran fisis beserta simbol dan satuannya. Ini adalah anatomi dari gelombang bunyi yang wajib kalian kuasai karena akan sering keluar pada materi-materi tugas kalian. Pertama adalah frekuensi dengan simbol F kecil. Satuannya adalah Hertz atau dalam tulisannya itu Hz. Frekuensi ini mengukur seberapa sering atau banyak kerapatan dan lenggangan yang berbentuk dalam satu sekon. Secara psikologis pendengaran, frekuensi inilah yang menentukan tinggi rendahnya nada. Suara penyanyi wanita yang melengking tinggi. Jadi kalau ada pun sebuah penyanyi yang melengking tinggi dalam suaranya, berarti frekuensi yang dia keluarkan itu besar. Sedangkan suara pria mungkin yang berat ataupun ngebass, sebenarnya itu mempunyai frekuensi yang rendah karena suara tersebut agak seperti teredam atau lebih berat gitu. Kedua adalah periode yang saya sebutkan tadi dengan simbol T. T-nya T besar. Kalau T kecil itu waktu. Kalau T besar yaitu T kapital, itu kalau dalam bentuk gelombang itu periode. Mungkin kalau dalam pemujik kalian juga pernah melihatnya dalam suhu, itu T juga, tapi itu untuk suhu. Kalau untuk T besar pada gelombang yaitu amplitudo. Ya. Dalam simbol T di sini yaitu periode. Satuannya ini sekon. Ini adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh. T sama dengan 1/f. Yang ketiga adalah panjang gelombang dengan simbol lambda. Satuannya meter. Ini adalah jarak linear antara satu pusat apatan ke pusat apatan berikutnya yang berdekatan. Namun lambda ini pada satuannya itu dapat menyesuaikan tergantung bagaimana panjang gelombang yang dihasilkan dari suatu bunyi.
Keempat adalah cepat lambat dengan simbol V kecil. Di sini mungkin kalian juga pernah melihat V ini dalam kecepatan. Nah, ini mirip-mirip ya. Dalam satuan meter per sekon atau M per S. Ini mengukur kelajuan perpindahan energi bumi. Dan kelima, yaitu sangat penting, yaitu amplitudo dengan simbol A kapital. Ini bukan satuan luas ya, tapi ini amplitudo untuk simbol A kapital. Satuannya meter, mirip seperti lambda. Amplitudo adalah simpangan maksimum molekul udara dari posisi timbangnya. Jadi disinilah letak rahasianya. Amplitudo ini sebenarnya menentukan kuat lemahnya volume bunyi. Jadi amplitudo ini adalah titik dari yang mananya kita menentukan volume dari bunyi tersebut. Jika saya berbisik, amplitudo gelombangnya itu sangat kecil. Namun jika saya berteriak menggunakan mikrofon mungkin, atau saya sedang memperbesar amplitudo gelombang tersebut, mungkin amplitudonya akan membesar secara drastis karena saya memperbesar bunyi suara saya. Selanjutnya yaitu cepat rambat bunyi, yang dari slide ini dengan rumus-rumus yang terpampang di layar seperti V sama dengan S per T, atau V sama dengan F kali lambda. Ini mempunyai perbandingan medium padat lebih besar daripada cair dan lebih besar daripada gas dalam perantara medium. Bagaimana kita memformulasikan kecepatan lambat bunyi secara matematis? Kita bisa menggunakan rumus kinematika dasar, yaitu jarak S dibagi waktu T, atau jika data yang diketahui adalah karakteristik gelombangnya, kita gunakan formula emas gelombang, V sama dengan F dikali lambda. Sekarang mari kita diskusikan logika fisis yang sangat menarik di bagian bawah slide. Di sana tertulis perbandingan kelajuan bunyi. Zat padat itu jauh lebih cepat daripada zat cair, dan zat cair lebih cepat daripada zat gas. Di sini kita bisa menentukan bahwa sebenarnya medium untuk sebuah kelajuan bunyi itu dapat terjadi gitu. Itu bergantung pada zatnya tersebut atau zat perantara mediumnya tersebut. Karena jika semakin padat zat tersebut, maka jauh lebih cepat suara tersebut dapat terdengar, karena zat perantaranya lebih padat dan lebih mudah untuk merantarakan sebuah hal tersebut dalam kerapatan medium yang ditentukan. Mungkin kita bisa lebih evaluasi hal tersebut, kenapa zat padat ini jauh lebih cepat. Mengapa demikian? Ada yang ingat materi teori kinetik gas di kelas 10 tentang susunan partikel? Ya, betul sekali. Pada zat padat, jarak atom antar atom atau molekulnya itu sangat rapat dan terikat kuat. Jadi ketika atom paling ujung diberi getaran, ia tidak perlu bergetar jauh atau untuk menabrak atom tetangganya. Energi getaran ditransferkan hampir instan, berbeda dengan zat gas seperti udara kita saat ini. Jarak antara molekulnya sangat berjauhan dan bergerak acak. Akibatnya, transfer energi membutuhkan waktu lebih lama karena molekul harus menempuh jarak bebas sebelum menabrak molekul lainnya. Itulah mengapa kecepatan bunyi di udara itu mungkin sekitaran 340 meter per sekon. Sedangkan di dalam air bisa mencapai 1.500 meter per sekon, dan di dalam rel besi bisa saja melesat hingga 5.000 meter per sekon, tergantung kepadatan zat tersebut. Berikutnya yaitu jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Tahukah kalian bahwa dunia ini dipenuhi oleh suara-suara misterius yang tidak bisa didengar oleh manusia? Spektrum pendengaran makhluk hidup diciptakan berbeda-beda. Berdasarkan tinggi frekuensi, kita membaginya menjadi 3 spektrum utama. Spektrum pertama yang bernama infrasonik. Ini adalah wilayah getaran yang sangat lambat dengan frekuensi di bawah 20 Hz atau kurang dari 20 getaran per detik. Secara logika, manusia tidak bisa mendengarnya. Telinga kita hanya akan merasakan getaran sunyi.
Namun hewan dengan massa tubuh besar seperti gajah menggunakan bunyi infrasonik ini berkomunikasi dengan kelompoknya dari jarak puluhan kilometer. Karena gelombang rendah ini tidak mudah terhalang oleh pohon di hutan karena kecil, jadi gelombang ini tidak akan merambat lebih jauh untuk pada zat yang lebih padat. Selain gajah, jangkrik, dan anjing juga peka terhadap getaran infrasonik, membuat mereka sering lebih tahu cepat jika akan terjadi gempa bumi. Spektrum kedua yaitu audiosonik. Ini adalah wilayah berkah bagi pendengaran makhluk hidup seperti kita, manusia. Berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Semua obrolan kita, musik yang kita dengar, dan gemercik air berada di rentang ini. Sering bertambahnya usia ataupun akibat menggunakan earphone dengan volume terlalu keras dalam volume, batas atas 20.000 Hz ini akan menurun secara bertahap akibat paparan volume yang keras, mendapatkan kualitas penangkapan suara frekuensi dari telinga itu menurun. Ini mungkin akan berakibat pada rusaknya sel rambut halus di koklea telinga. Dan yang ketiga yaitu spektrum ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang sumber melengking ekstrim dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Kelelawar adalah raja spektrum ini. Karena mereka beraktivitas di malam hari yang gelap gulita, mereka memancarkan jeritan ultrasonik lalu mendengarkan pantulannya untuk memetakan posisi pohon, dinding, hingga serangga buruan mereka. Metode ini dikenal sebagai ekolokasi. Selain kelelawar, lumba-lumba juga menggunakannya di bawah laut yang keruh. Selanjutnya itu sifat-sifat fisik gelombang bunyi. Beberapa yang harus kita tahu bahwa bunyi tersebut dapat direfleksikan, dipantulkan, atau direfraksikan, dibiaskan, atau difraksikan, dilenturkan. Dan satu lagi itu interferensi, yaitu perpaduan. Sebagai sebuah fenomena gelombang, bunyi juga tunduk pada 4 hukum dasar sifat fisik gelombang. Mari kita bahas secara mendalam satu persatu dengan contoh kasus di dunia nyata. Sifat pertama yaitu refleksi atau pemantulan. Hukum pemantulannya sama dengan cahaya. Sudut datang sama dengan sudut pantul, bunyi akan memantul dengan sempurna. Jika mengenai permukaan yang keras dan masif seperti dinding, batu, ataupun lempengan besi, sifat keduanya adalah refraksi atau pembiasan. Pembiasan ini terjadi ketika gelombang bunyi berpindah dari suatu medium ke medium lain yang berbeda perapatan optik dan suhunya, menyebabkan arah rambatnya berbelok. Nah, mari kita jawab misteri persepsi nomor 3. Mengapa suara petir dalam malam hari terdengar jauh lebih menggelegar dan keras dibandingkan di siang hari? Penjelasan psikoteoritisnya begini. Pada siang hari, tanah menyerap panas matahari, sehingga udara di dekat tanah menjadi sangat panas. Karena sifat panas itu dapat merenggangkan suatu medium untuk merenggang akibat suhu yang lebih tinggi, sedangkan untuk suhu udara yang lebih dingin, maka medium tersebut dapat merapat. Karena bunyi merambat dari medium rapat ke renggang, gelombang bunyi petir akan dibiaskan membengkok ke atas menjauhi tanah, sehingga suara sampai ke telinga kita melemah. Sebaliknya, pada malam hari, udara dekat tanah menjadi dingin, rapat, dan udara di atas lebih hangat. Di atas langit itu lebih hangat, yang membuatnya itu lebih renggang. Gelombang bunyi dari petir di atas akan dibiaskan membengkok ke bawah menuju permukaan tanah. Konsentrasi di area tempat kita berada membengkok. Itulah yang suaranya terdengar sangat dahsyat di malam hari. Sifat ketiga yaitu difraksi atau pelenturan. Gelombang bunyi memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter hingga meter, yang artinya seukuran dengan celah pintu ataupun jendela. Oleh karena itu, bunyi sangat mudah melentur. Contohnya saat kita berjalan di gang perumahan, kalian bisa mendengar suara televisi dari dalam rumah seseorang meskipun pintunya hanya terbuka sedikit, atau mendengar klakson motor di tikungan tajam sebelum motornya terlihat. Dan selanjutnya itu sifat keempat adalah interferensi atau perpaduan. Jika ada dua buah speaker yang memancarkan frekuensi yang persis ataupun frekuensi yang sama persis,
Pada titik-titik tertentu di dalam ruangan, kalian akan mendengar suara yang sangat kuat. Interferensi itu konstruksi. Dan di titik lain, suaranya seolah hilang atau redup. Interferensi destruktif. Jadi suara tersebut mengalami perpaduan yang membuat mereka itu sama untuk membuat suaranya lebih keras, dan pada suatu waktu mereka juga sama akan menghilangkan ataupun meredupkan suaranya karena frekuensinya sama. Dalam bunyi yaitu ada yang namanya pemantulan bunyi. Di sini ada yang bisa disebut dengan gema dan juga ada yang disebut dengan gaung. Di sini mungkin kita akan melanjutkan yang namanya sifat refleksi tadi ya, karena ini lebih ke sifat refleksi. Pemantulan ini memicu dua fenomena akustik yang sering tertukar di masyarakat, yaitu gema dan gaung. Sebagai calon seorang yang terpelajar, kalian harus bisa membedakan dari jarak dinding dan pantulannya. Kita bahas gema terlebih dahulu. Gema ini yaitu jika jarak antara sumber suara dengan dinding pantul itu sangat jauh, minimal di atas 20 meter lah. Contohnya saat kalian berteriak di depan tebing pegunungan yang luas atau di dalam gua sedalam ratusan meter. Karena jaraknya jauh, bunyi asli kalian membutuhkan waktu untuk pergi dan kembali. Ketika kalian selesai mengucapkan sebuah kata secara utuh seperti fisika atau berulah bunyi pantulnya kembali ke telinga kalian dengan suara yang sama, yaitu fisika. Bunyi pantulnya terdengar bersih, jelas, dan berurutan serta bunyi aslinya selesai. Berbeda dengan yang kita sebutkan dengan yang lainnya. Itu sekarang kita bayangkan kondisi kedua, gaung dan kedam. Dalam gaung itu terjadi jika jarak dinding pantulnya itu sangat dekat dengan kalian. Misalnya di dalam gedung aula kosong, ruang kelas yang belum diisi perabot, atau bioskop yang belum diisi dengan semacam barang-barang seperti kursi atau karpet. Ketika kalian berteriak dalam suatu suara ataupun suatu kata, belum tempat kalian mendengarkan kata awalnya selesai diucapkan, bunyi pantulan dari suku kata awal sudah kembali menabrak suku kata yang bagian kedua. Seperti kita akan menyebutkan fisika, dalam kata fi, sebelum dengar pantulan fi tersebut, kalian sudah mendengarkan kata si-nya. Akibatnya suara yang terdengar menjadi bertumpuk, tidak jelas, hancur, dan bising, dan suara tersebut kacau. Oleh karena itu, di industri arsitektur modern seperti gedung bioskop ataupun studio rekaman, dindingnya wajib dilapisi oleh bahan-bahan berpori lunak seperti busa lentur, karpet kain, ataupun rockwool. Bahan-bahan lunak ini berfungsi untuk menyerap energi gelombang bunyi agar tidak memantul, sehingga gaung bisa dihilangkan dan suara film ataupun musik terdengar jernih. Selanjutnya yaitu resonansi bunyi. Pernahkah kalian melihat garpu, tala, ataupun sebuah barang yang diketuk ataupun di dekat garpu tala lain yang diam, tiba-tiba garpu tala itu yang diam itu bergetar dan berbunyi sendiri. Fenomena menakjubkan ini disebut dengan resonansi. Secara definisi ilmiah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena berpengaruh getaran benda lain, dengan syarat kedua benda tersebut memiliki frekuensi alami yang sama. Kita ambil contoh alat musik gitar akustik yang sangat populer, yaitu gitar. Gitar ini mempunyai senar. Senar gitar itu sendiri sebenarnya berukuran sangat tipis. Jika kalian mencopot senar gitar lalu merenggangkannya di sebatang kayu pada tanpa rongga, kemudian memetiknya, suara yang dihasilkan akan sangat lirih dan hampir tidak terdengar dari jarak 2 meter. Mengapa? Karena senar yang tipis hanya mampu mengusik sedikit sekali molekul udara. Namun mengapa ketika senar itu dipasang di bodi gitar akustik yang memiliki lubang dan rongga udara, suaranya menjadi sangat megah dan nyaring? Disinilah resonansi bekerja. Rongga kayu gitar didesain sedemikian rupa sehingga kolom udara di dalamnya memiliki frekuensi alami yang klop dan dengan frekuensi getaran senar. Saat senar dipetik, udara di dalam rongga ikut bergetar hebat secara paksa, memperkuat amplitudo gelombang secara masif, dan menghembuskan suara yang sangat kuat keluar melalui lubang gitar.
Prinsip yang sama persis juga diterapkan pada ruang tiup biola dan badan seruling bambu. Beberapa alat musik memakai metode ini untuk menghasilkan bunyi yang beresonansi. Selanjutnya yaitu aplikasi gelombang bunyi di dunia nyata. Di sini beberapa hal mungkin kita bisa mengetahui jika itu adalah terapan, yaitu ilmu hafalan yang mati di dalam buku teks, melainkan ilmu hidup yang menggerakkan peradaban teknologi modern. Berikut adalah aplikasi dari rekayasa gelombang bunyi ini di dunia nyata. Yang pertama yaitu teknologi dari sonar, sound navigation and ranging. Manusia memanfaatkan untuk memetakan topografi bawah laut yang gelap gulita. Kapal perang ataupun kapal peneliti akan menembakkan pulsa gelombang ultrasonik ke dasar laut. Bunyi tersebut merambat ke dasar, menabrak peluang palung atau batuan, lalu memantul kembali ke atas dan ditangkap oleh hidrofon kapal. Dengan mencatat waktu tempuh bolak-balik T dan mengetahui cepat lambat bunyi di air laut, yaitu V, kita bisa menghitung kedalaman laut secara akurat dengan rumus D sama dengan P kali T per 2. Dibagi 2 karena bunyinya melakukan perjalanan bolak-balik. Kedua, di dunia kedokteran atau USG atau ultrasonografi, berbeda dengan sinar X ataupun röntgen yang menggunakan radiasi tingkat tinggi yang berbahaya bagi janin bayi, USG menggunakan gelombang ultrasonik murni yang sangat aman. Gelombang bunyi ini ditembakkan ke perut ibu hamil, merambat melewati jaringan kulit, lalu memantulkan kembali ketika menabrak perbedaan kerapatan tubuh janin. Komputer kemudian menerjemahkan waktu pantul tersebut menjadi visualisasi grafis hitam putih bentuk bayi di dalam kandungan secara real time. Ketiga yaitu alat deteksi ikan, fish finder. Prinsipnya mirip sonar, menembakkan gelombang, namun dikalibrasikan untuk mendeteksi kepadatan sekelompok ikan di bawah kapal nelayan, sehingga nelayan tidak perlu menebak-nebak lokasi jala agar menangkap ikan tersebut. Keempat, yang sangat dekat dengan keseharian kita yaitu sensor parkir mobil. Bumper belakang mobil modern dilengkapi dengan beberapa transducer ultrasonik kecil. Saat mobil mundur mendekati tembok, sensor memancarkan bunyi ultrasonik yang sangat pendek. Semakin dekat mobil dengan tembok, waktu pantul bunyi semakin singkat. Dan sistem komputer mobil akan memicu alarm berbunyi bip dengan ritme yang semakin cepat mempengaruhi pengemudi. Untuk memantapkan pemahaman matematis kita, kita kerjakan contoh soal aplikatif ini bersama-sama. Yaitu pada soal ini, yaitu sebuah garap utara digetarkan di udara sehingga menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi sebesar 400 Hz. Jika pengukuran penunjukan panjang satu gelombang bunyi tersebut adalah 0,85 meter, berapakah cepat lambat gelombang bunyi tersebut di udara? Saya akan memberikan waktu untuk mengerjakan soal ini jika pun kalian bisa dapat menjawabnya. Namun untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan membahas jawaban dari soal ini. Pertama, kita harus mengetahui apa saja komponen-komponen yang dapat diketahui dari soal ini, yaitu besaran frekuensi yang ditanya. Jadi di sini ada frekuensinya itu sebesar 400 Hz. Lalu besarannya itu 0,85 meter. Dan panjang gelombang juga diketahui dengan 0,85 meter. Kita dapat mengetahui panjang gelombang itu lambda. Di sini yang ditanya pada soal itu cepat lambat gelombang bunyi atau sifatnya adalah V. Dalam simbolnya itu V. Kita harus tahu itu rumus dari cepat lambat gelombang bunyi. Dalam rumusnya kita menghubungkan V, F, dan lambda. Formula yang bisa kita pakai yaitu V sama dengan F kali lambda. Sekarang kita masukkan angka-angka dengan teliti. V sama dengan 400 dikali 0,85. Cara menghitung cepatnya yaitu langsung saja kita coret nolnya untuk membuat angkanya itu tidak ada komanya.
sehingga angkanya menjadi sederhana, yaitu 4 kali 85, sehingga menghasilkan P sama dengan 340 meter per sekund. Angka 340 meter per sekund ini bukan sekedar angka acak di soal, melainkan nilai real hasil eksperimen kecepatan bunyi di udara pada suhu standar 20 derajat Celcius. Sampai di tahapan hitungan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada langkah yang masih membingungkan? Mungkin kalian bisa melihat dalam komentar ataupun mencek komentar agar saya dapat membantu menjawab. Selanjutnya yaitu rangkuman evaluasi dan penutup. Luar biasa sekali antusiasme kalian hari ini, teman-teman semua siswa-siswa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama 3 pilar utama pembelajaran kita hari ini sebagai refleksi memori. Yang pertama, bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang sama sekali tidak bisa hidup atau merambat di dalam ruang hampa udara. Kecepatan lambat bunyi sangat bergantung pada kerapatan struktur mediumnya, di mana zat padat menduduki peringkat tercepat. Yang ketiga, manusia hanya hidup pada spektrum audiosonik 20-20.000 Hz, diapit oleh dunia infrasonik di bawahnya dan ultrasonik di atasnya. Sebagai oleh-oleh agar ilmu ini melekat kuat dan melatih ketajaman analisis kalian, di layar sudah tertera 4 soal evaluasi mandiri. Soal nomor 1 dan 2 melatih pemahaman konsep teoritis kalian. Soal nomor 3 adalah penalaran tingkat tinggi, yaitu HOTS, mengenai konsep refraksi petir yang sudah kita bahas panjang lebar tadi. Dan soal nomor 4 adalah latihan sederhana untuk membaikkan rumus cepat lambat menjadi gelombang. Baik, kalian bisa mencatat dan memfoto dari video ini, atau kalian bisa mempostnya. Sekian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang penuh fokus dan kerjasama yang luar biasa dari rekan-rekan sekalian sepanjang sesi ini. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan selama proses mengajar. Ingat, belajarlah fisika bukan untuk menghafal rumusnya, tapi untuk mengagumi cara alam semesta bekerja. Saya, Fajar Ramadan, pada wawasan pendidikan ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa di minggu depan sesi pertemuan selanjutnya.